Oke, sekarang kita akan membahas produksi. Jadi, keputusan produksi sebuah perusahaan itu ditentukan tiga hal ini. Yang pertama, teknologi produksi, artinya bagaimana perusahaan itu membuat input menjadi output, kemudian cost constraints, lalu pilihan input. Nah, coba kita akan pelan-pelan melihat persoalan-persoalan terkait keputusan perusahaan dalam melakukan produksi. Pertama, kita akan mencermati artikel lama ini ya. Ini ditulis tahun 1937. Jadi pertanyaannya adalah di dalam artikel ini, kalau mekanisme pasar itu efisien dalam mengalokasikan sumber daya, kenapa kita itu membutuhkan perusahaan? Artinya kenapa di dunia ini harus ada perusahaan? Nah, jadi secara teori produksi ya, produksi mobil misalnya itu bisa aja dilakukan oleh individu-individu yang dia bekerja secara independen, lalu dia misalnya saling berkontrak gitu setiap kali orang membutuhkan mobil, tanpa perlu ada perusahaan-perusahaan yang memproduksi mobil. Tapi ya, di dalam artikel ini sistem kayak begitu itu bisa menimbulkan biaya transaksi yang sangat tinggi. Jadi nanti setiap pekerja itu harus terus-menerus melakukan negosiasi tugas, ya, negosiasi waktu kerja, upah untuk setiap aktivitas produksi dan proses produksi yang dia lakukan gitu, sehingga proses produksi ini tadi menjadi tidak efisien. Nah, supaya dia menjadi efisien, itulah kenapa diperlukan peran perusahaan gitu ya. Jadi dengan adanya perusahaan itu perusahaan ini menyediakan mekanisme koordinasi yang menggantikan kontrak yang rumit tadi itu gitu ya, dengan otoritas manajerial. Jadi nanti manajer lah yang mengarahkan apa yang harus dikerjakan, kapan, lalu si pekerjanya akan menerima gaji tetap. Nah, dengan cara ini perusahaan bisa mengurangi biaya negosiasi, biaya koordinasi, dan lain-lain gitu, sehingga produksi itu bisa berlangsung lebih efisien daripada seluruh aktivitas itu diatur murni melalui pasar. Oke, yang berikutnya adalah teknologi produksi. Jadi perusahaan itu kan berfungsi mengambil berbagai input dan kemudian diubah menjadi output ya. Nah, output ini berupa barang atau jasa yang kemudian dijual ke pasar. Nah, input ini juga disebut sebagai faktor produksi. Nah, dia mencakup semua sumber daya yang digunakan perusahaan dalam proses produksi. Jadi secara umum faktor produksi itu dikelompokkan menjadi tiga ini ya. Ada tenaga kerja, ada bahan baku, ada kapital. Nah, kapital yang dimaksud di sini adalah mesin atau pabrik atau bisa juga tanah gitu. Oke, nah ini adalah fungsi produksi ya. Jadi berapa banyak perusahaan itu bisa melakukan produksi itu ditentukan oleh faktor-faktor produksi, yaitu berdasarkan fungsi produksi ini. Ini adalah produksi dengan satu variabel input, yaitu tenaga kerja ya. Jadi kalau kita lihat yang kolom paling kiri itu adalah jumlah tenaga kerja. Lalu di sebelah kanannya ada jumlah kapital. Nah, di sini asumsinya kapitalnya tetap jumlahnya ya. Nah, kalau tenaga kerjanya 0, maka total outputnya 0. Kalau tenaga kerjanya 1, lalu nanti total outputnya menjadi 15. Lalu kalau tenaga kerja 2, total outputnya menjadi 40 gitu ya. Nah, average product itu diperoleh melalui total output dibagi tenaga kerja. Lalu marginal product itu selisih average product, selisih total output dibagi selisih tenaga kerja ya. Nah, average product dan marginal product ini yang perlu dipahami. Nanti kita akan di slide berikutnya kita lihat, cek di kurvanya ya. Jadi ini kalau ke bawah terus begitu penghitungannya seperti di tabel itu. Nah, lalu ini ada dua kurva, ini yang sekarang akan kita coba cermati. Jadi ada kurva total output ya di panel A. Nah, itu menunjukkan jumlah output yang dihasilkan untuk berbagai tingkat penggunaan tenaga kerja. Nah, dari itu kurva total output ini kita dapat menurunkan average product dan marginal product ya.
seperti yang ditunjukkan di panel B. Nah, di titik A, ketika perusahaan itu menggunakan 3 unit tenaga kerja, marginal produknya bernilai 29. Nah, 29 ini tangen pada kurva total output di titik tersebut. Lalu average produknya bernilai 23. Nah, ini diperoleh dari kemiringan garis lurus dari titik 0 ke titik A. Nah, di titik ini produk marginal, marginal product itu mencapai nilai maksimum. Nah, lalu di titik B itu dengan 5 unit tenaga kerja, marginal produknya turun menjadi 24 dan sama dengan average product. Nah, kondisi ini apa artinya? Yaitu kurva marginal product dan kurva average produknya berpotongan. Nah, prinsip penting yang kita bisa lihat di sini adalah selama marginal product itu berada di atas average product, maka average produknya akan meningkat. Sebaliknya, kalau marginal produknya di bawah average product, maka average produknya akan menurun. Nah, kalau penggunaan tenaga kerja itu melebihi 9, marginal produknya menjadi negatif kan? Yang berarti penambahan tenaga kerja, kalau dia merekrut lagi tenaga kerja, itu justru akan menurunkan total output. Nah, jadi ini mencerminkan hukum marginal yang semakin menurun. Ya. Jadi kalau terlalu banyak tenaga kerja, justru proses produksi menjadi tidak efisien. Gitu. Dengan catatan tadi ini asumsinya kan kapasitas kapitalnya tidak ditambah yang bertambah hanya tenaga kerja. Itu. Kemudian ada efek perkembangan teknologi. Jadi produktivitas tenaga kerja, yaitu output per unit tenaga kerja itu bisa meningkat kalau ada perkembangan atau kemajuan teknologi. Meskipun pada setiap proses produksi itu tetap berlaku diminishing returns to labor. Artinya dalam jangka pendek, penambahan tenaga kerja pada teknologi yang sama itu menghasilkan tambahan output yang semakin kecil. Nah, tapi seiring waktu di mana terjadi perbaikan teknologi, kemajuan teknologi itu bisa menggeser fungsi produksi itu ke atas. Jadi kalau kita lihat di kurva ini dari kurva O1 ke O2, kemudian ke O3. Nah, perpindahan dari titik A ke B ke C ini menunjukkan bahwa dengan jumlah tenaga kerja yang sama, perusahaan itu bisa menghasilkan output yang lebih besar. Dengan demikian, artinya peningkatan produktivitas tenaga kerja itu bukan berasal dari penambahan tenaga kerja aja, tapi dari kemajuan teknologi yang meningkatkan efisiensi produksi. Lalu produksi dengan 2 variabel input. Kalau tadi kan 1 variabel input yaitu tenaga kerja, kalau ini 2 variabel inputnya adalah tenaga kerja dan kapital. Coba dilihat, dicermati tabel ini. Lalu berikutnya kita masuk ke isoquant. Jadi isoquant ini adalah suatu kurva di mana kurva ini nanti menunjukkan berbagai kombinasi input yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan tingkat output yang sama. Jadi nanti setiap titik di sepanjang isoquant itu merepresentasikan cara produksi yang berbeda tetapi memberikan jumlah output yang identik. Lalu ada isoquant map. Itu kumpulan beberapa isoquant dalam satu grafik, nanti digunakan untuk menggambarkan fungsi produksi perusahaan itu secara keseluruhan. Nah, semakin jauh isoquant dari titik asal itu nanti semakin tinggi tingkat output yang dihasilkan. Nah, coba kita lihat bersama kurva ini. Ini isoquant produksi. Ini menunjukkan berbagai, seperti yang saya bilang tadi, kombinasi input yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Nah, kemudian ada isoquant map. Ini menggambarkan fungsi produksi perusahaan secara keseluruhan itu tadi ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, produksi itu meningkat ketika perusahaan berpindah dari isoquant Q1 yang menghasilkan 55 unit per tahun di titik A dan D ke isoquant Q2 dengan 75 unit titik B. Dan kemudian ke isoquant Q3 dengan 90 unit per tahun. Gitu ya.
Semakin jauh isokron dari titik asal, maka semakin besar output yang dihasilkan. Nah, itu kurang lebih gambaran di kurva ini. Sama seperti kurva indifference, ya, kurva isokron ini juga berbentuk menurun. Dan dia cembung ke titik asal. Nah, kemiringan isokron pada setiap titik ini mencerminkan marginal rate of technical substitution. Apa itu? Yaitu kemampuan perusahaan untuk menggantikan satu input, misalnya modal gitu, dengan input lain atau tenaga kerja. Jadi misalnya modal tenaga kerja gitu ya, berarti kemampuan perusahaan untuk menggantikan modal dengan tenaga kerja. Artinya mengganti satu input dengan input lain, sambil tetap mempertahankan tingkat output yang sama. Nah, pada isokron Q2, nilai marginal rate of technical substitution-nya menurun dari 2 menjadi 1. Ya. Dan seterusnya. Nah, penurunan ini menunjukkan bahwa semakin banyak tenaga kerja yang digunakan dan semakin sedikit modal yang dipakai, semakin sulit bagi perusahaan untuk terus menggantikan modal dengan tenaga kerja tanpa menurunkan output. Nah, ini prinsip diminishing di dalam marginal rate of technical substitution dalam proses produksi. Ketika isokron berbentuk garis lurus, maka marginal rate of technical substitution-nya konstan. Artinya apa? Artinya tingkat substitusi antara modal atau kapital dan tenaga kerja itu selalu sama, berapapun kombinasi input yang digunakan oleh perusahaan. Nah, dalam kondisi ini perusahaan bisa mengganti sejumlah kapital dengan tenaga kerja dalam proporsi yang tetap tanpa mempengaruhi tingkat output. Nah, titik A, B, dan C ini menggambarkan 3 kombinasi kapital tenaga kerja yang berbeda, tetapi semuanya menghasilkan output yang sama, yaitu Q3. Kalau isokron berbentuk L, nah, tenaga kerja dan kapital itu bersifat komplementer sempurna. Artinya untuk menghasilkan suatu tingkat output tertentu hanya ada satu kombinasi kapital dan tenaga kerja yang efektif. Nah, seperti kalau di gambar ini di titik A di isokron Q1, titik B di Q2 atau titik C di Q3. Nah, dalam kondisi ini menambah tenaga kerja itu, kalau misalnya dia hanya nambah tenaga kerja aja tanpa menambah kapasitas kapital, itu tidak akan meningkatkan output. Begitu juga sebaliknya, meningkatkan kapital tanpa meningkatkan tenaga kerja juga tidak meningkatkan output. Jadi produksi itu hanya bisa meningkat kalau kedua input ini, kapital dan tenaga kerja, itu ditambah secara proporsional. Gitu. Lalu returns to scale. Nah, ini menjelaskan bagaimana output itu berubah ketika semua input produksi itu ditingkatkan secara proporsional. Nah, konsep ini bersifat jangka panjang ya, karena perusahaan itu dapat menyesuaikan seluruh inputnya sekaligus. Jika semua input digandakan dan output meningkat lebih dari 2 kali lipat, maka terjadi apa? Terjadi increasing returns to scale. Nah, kondisi ini biasanya terjadi kalau misalnya ada ya misalnya efisiensi manajerial gitu, atau penggunaan teknologi yang lebih baik, ya kemajuan teknologi. Nah, kalau semua input itu digandakan lalu output itu tepat persis menjadi 2 kali lipat juga, maka perusahaan itu mendapatkan yang namanya atau mengalami yang namanya constant returns to scale. Nah, yang menunjukkan bahwa skala produksi itu tidak memengaruhi efisiensi. Nah, sebaliknya, kalau semua input itu digandakan tetapi outputnya meningkat kurang dari 2 kali lipat, maka yang terjadi adalah decreasing returns to scale. Ya, biasanya ini terjadi bisa aja karena kompleksitas manajemen gitu atau keterbatasan organisasi. Nah, lalu coba kita perhatikan kurva ini. Ketika proses produksi perusahaan itu menunjukkan constant returns to scale, kalau ini kita bisa lihat di sepanjang garis OA di panel A itu ya. Nah, kenaikan input secara proporsional itu menghasilkan kenaikan output yang juga proporsional.
Jadi isoquant-nya berjarak sama satu sama lain karena setiap peningkatan output itu membutuhkan tambahan input dalam proporsi yang sama. Sebaliknya, pada kondisi increasing returns to scale, kalau kita lihat panel B, output itu meningkat lebih cepat dibandingkan peningkatan input. Nah, tercermin pada isoquant yang semakin rapat satu sama lain. Ketika perusahaan bergerak sepanjang garis yang sama gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya untuk memperoleh tambahan output yang sama, perusahaan membutuhkan tambahan input yang semakin kecil. Ya, nah ini adanya efisiensi skala gitu. Oke, saya rasa itu cukup panjang untuk menjabarkan terkait produksi. Nanti kita sambung dengan cost of production. Oke, terima kasih.